Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Kembali kita akan memberitakan, tepatnya mendiskusikan berita ya, kaitan dengan ya politik ya dan pilpres. Dan kali ini adalah blunder yang mungkin tanpa sengaja dibuat oleh calon presiden Ganjar Pranowo. Dia dinilai menyindir warga miskin dan merendahkan profesi. Sahabat kalian, ini kaitan dengan apa yang menjadi ucapan Ganjar Pranowo ketika hadir di UI dan kemudian dia bertanya tentang masih adakah orang atau mahasiswa yang dalam pekan terakhir ini membeli gas melon. Dan ketika ada, kemudian Ganjar mengatakan, membeli gas melon ya Mbak? Ada, tersedia, gampang. Anda orang miskin. Nah, alhamdulillah hanya satu yang angkat tangan di sini sambungnya. Sahabat sekalian, ucapan Ganjar ini juga menjadi ulasan Rocky Gerung dan dia sangat menyayangkan apa yang menjadi ucapan dari Capres Ganjar. Bahkan Rocky Gerung secara langsung mengatakan PDIP harus melakukan kalkulasi ulang atau peninjauan ulang pencapresan Ganjar yang dinilai oleh Rocky Gerung tidak memiliki kapasitas untuk kemudian dicapreskan. Masih mending untuk kemudian mengangkat Puan Maharani. Itu pendapat Rocky Gerung. Nah, sahabat kalian, kaitan dengan bagaimana seharusnya seorang pemimpin melihat kemiskinan itu adalah memberikan solusi ya, bukan kemudian menjadikan itu sebagai sebuah komoditas ataupun hal yang secara sosial dilihat sebagai sesuatu yang buruk atau katakanlah bisa untuk direndahkan. Ya, kalau kita lihat kepada kepemimpinan Rasulullah, ya beliau sangat aktif ya menyantuni orang-orang fakir miskin itu. Jadi tidak ditanya, tapi disantuni gitu. Disantuni ya orang fakir miskin, anak yatim maupun kaum duafa. Rasulullah bahkan selalu mendorong umatnya untuk mencintai, membantu dan memperhatikan kaum duafa. Bahkan perhatian kaum duafa dan masyarakat kecil menyebabkan turunnya rezeki dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mampu. Dan seandainya waktu itu setelah bertanya, ada yang beli gas melon? Dan tahukah bahwa kemudian orang-orang yang masih seperti itu perlu dibantu, ini mungkin akan menjadi satu poin gitu. Tetapi ya tadi ya, istilahnya manusia itu tidak akan mengeluarkan ucapan kecuali apa yang ada di dalam kepalanya sendiri ya. Sahabat sekalian, kita tentu saja melihat ini sebagai sebuah data penting bahwa ternyata kapasitas kepemimpinan seseorang itu tidak otomatis berada melekat ya secara kuat dalam sosok atau figur yang kemudian ditokohkan, di apa istilahnya ya, atau didesain untuk menjadi seorang pemimpin dan sebagainya. Dan hal-hal seperti ini memang satu hal yang penting untuk kita lihat secara kritis, karena bagaimanapun nanti pemimpin siapapun orangnya ya, bukan hanya Pak Ganjar, siapapun orangnya, kalau dia memang peduli ya, itulah yang tepat untuk memimpin. Tetapi kalau dari sisi diksi, kalimat, kemudian respek dalam bentuk verbal saja tidak bisa dihadirkan, maka tentu kita tidak bisa berharap banyak. Dan sahabat kalian, blunder yang kedua adalah tentang ya, ya apa istilahnya? Kalau orang pinter tuh atau lulusan terbaik itu tidak mungkin jadi MC, dan itu disampaikan kepada Mata Najwa yang mungkin dalam pandangannya Pak Ganjar waktu itu Mata Najwa itu Najwa hanya seorang MC, dan Najwa kemudian mengatakan bahwa dirinya jurnalis dan jurnalis itu membanggakan, tapi ya tetap saja. Dan coba kita lihat di sini beritanya ya. Nah, 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Iya dong, masa jadi MC, kata baca pres yang diusung oleh PDIP tersebut. Kemudian Mata Najwa menjawab, atau Najwa siap menjawab, jurnalis itu jurnalis loh kalau gitu, jawab Ganjar Pranowo. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh mas, jawab tuan rumah Mata Najwa tersebut. Sahabat kalian, ini juga merupakan satu hal yang menjadi sorotan dari netizen
dan dinilai bahwa apa yang kemudian Ganjar Pranowo sampaikan telah menjadi satu hal yang bersifat nirempati, cenderung merendahkan lawan bicara, tulis akun @bospurwa. Ya, kemudian di UI merendahkan orang, di UGM merendahkan profesi, udah karakter, tulis akun @toto_petul2. Sahabat kalian, lebih dari sekedar itu sebenarnya adalah kita ingin ya partai-partai politik itu menghadirkan calon-calon yang memang bisa menjawab lah, minimal tuh dirinya sendiri kaitan dengan kepemimpinan. Nah, kalau seperti ini kita tidak mungkin berharap lebih banyak, dan ini merupakan satu hal yang secara langsung kalau misalnya nanti PDIP tetap mencalonkan Ganjar Pranowo, maka itulah nanti yang akan dipilih oleh masyarakat. Nah, dari sini tentu saja kita belajar bahwa partai politik seharusnya juga bisa menghadirkan calon-calon presiden yang tidak sekedar untuk apa ya istilahnya itu, ya inilah dari partai politik itu, tapi juga harus melihat apakah capres atau orang yang didorong untuk maju itu memang mengenal masalah publik gitu ya. Yang kedua, apakah dia punya kapasitas untuk melakukan itu, dan ini tentu menjadi satu catatan penting, dan masyarakat saya kira cepat atau lambat juga akan semakin mengerti ya, semakin melek bahwa dalam soal capres-capres yang diusung oleh partai politik ini nanti akan terlihat mana partai politik yang memang betul-betul coba menghadirkan ya calon yang bisa menjawab permasalahan masyarakat, permasalahan rakyat, yang juga itu didasari oleh sebuah komitmen ya dari apa yang menjadi program utama setiap partai politik. Namun demikian ya kita bisa berprasangka positif saja bahwa kemudian Pak Ganjar dengan mengucapkan itu ingin ya bahwa anak-anak muda itu lebih semangat lah gitu bekerja dan seterusnya. Bahkan kepada mahasiswa inginnya mungkin karena dia pikirannya ada di kampus, dia ingin mahasiswa yang mendengar itu punya semangat belajar, ya minimal harus jadi lulusan terbaik begitu. Tetapi mungkin metode dan caranya yang kemudian mengundang ya katakanlah sorotan publik itu sendiri. Tapi apapun, ini adalah sebuah fakta yang tentu kalau kita bisa melihat dengan kacamata yang positif, konstruktif, bisa menjadikan kita mengerti apa yang terbaik untuk kita lakukan. Pada akhirnya, semoga Pilpres 2024 nanti kita ya mendapati calon-calon presiden yang memang punya kapasitas, punya kepedulian kepada rakyat, bahkan kepedulian yang tidak sebatas pada tingkatan verbal atau retorika, tetapi juga terrekam dalam track record perjalanan mereka selama menjadi pemimpin atau pejabat di negeri ini. Dan kita berharap, dan itu adalah harapan yang normal, terlebih Indonesia hari ini dililit oleh begitu banyak permasalahan, termasuk utang luar negeri dan berbagai macam persoalan internal Indonesia ya, seperti Rempang, kemudian Gorontalo dan masalah-masalah lainnya. Kita ingin pemimpin ke depan mampu mengatasi itu, dan saya kira ini adalah satu keinginan bersama, baik elit politik, pemimpin partai politik, maupun kita semua rakyat Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.